Quran sampai hari ini dipakai oleh para ilmuwan dunia. Jadi Quran sudah tidak lagi dipakai untuk menjelaskan siapa yang sesat. Kalau Paulus yang sesat sudah dijelaskan dalam Bible, ngapain pakai Quran? Pertanyaannya, jadi Quran sudah tidak lagi dipakai untuk menjelaskan bahwa Paulus sesat. Quran itu tetap dipakai, tapi hanya untuk menjelaskan Paulus itu nggak perlu ayat Quran. Mana? Jadi di ayat Pakai mana? Bible saja Paulus sudah sesat. Di ayat mana, Bang? Abangku yang baik. Di ayat Matius mana? pasal 7 Dengar nomor dulu, di 15. ayat mana Waspadalah, di dalam Quran yang sebab yang banyak membenarkan nabi-nabi segala- palsu Jangan yang akan kenceng datang dengan suara, kepadamu, Bang, biar beradab. menyamar sebagai domba, padahal dia adalah Di serigala ayat yang mana buas. di Quran yang menjelaskan segala sesuatu bahwa Paulus sesat? Coba. Paulus tidak disebut. Kau ini ngulang-ngulang. Paulus tidak disebutkan dalam Quran. Artinya, Paulus Quran disebutkan sudah dalam tidak Bible. dipakai untuk menjelaskan kepada umatnya yang 1 miliar bahwa Paulus Ngapain sesat. Quran ngambil perhatian pada Berarti Paulus? ada Bible nabi aja sudah ngambil palsu, perhatian pada Paulus kalau dia nabi sesat. palsu, dan Allah ciptakan nabi palsu tahun 700 mulai ngarang Nabi bebas palsu tentang itu Paulus. yang menyamar sebagai domba padahal serigala yang buas. Ya. Siapa dia? Anda baca Bible Anda yang ngaku dari suku Lewi, dan suku Lewi adalah serigala. Siapa dia? Tolong Paulus. direkam pernyataan saya ini ya, teman-temannya. Jadi ada orang Islam sekelas Kang Chan ini tidak bisa menunjukkan Yang mengatakan bahwa Paulus Allah sesat dan itu nabinya Yesus. tidak sanggup menjelaskan bahwa ada kepalsuan dari Paulus. Allah tidak sanggup. Yaudah, sekarang Nabi buktikan. tidak sanggup. Quran Sekarang tidak buktikan. sanggup. Baik, Hadis sekarang kita tidak buktikan. sanggup. Mm-mm. Coba buktikan Quran dan hadis. Kita buktikan bahwa sekarang. 4 Baik. orang ini Allah, Baik, Nabi, kita buktikan malaikat, sekarang. dan kitab suci Ya. tidak sanggup menjelaskan Paulus bahwa baik. Paulus sesat. Baik, kita cek. Oke, kita cek sekarang pernyataan Paulus. Bawa Kata Quran, Paulus bawa begini. Quran. Ih, Kalau nggak lempar kita Qurannya ke dalam orang sampah. kan Paulus yang sedang dibicarakan. Kita cek orangnya. Kata Paulus begini, bahwa Kristus mati untuk dosa-dosa kita. Jadi Karena Quran dosa-dosa kamu kita. sudah nggak mau pakai. Teman-teman Saudara, Islam di bawah saudara. ya, perhatikan Ini bahwa Paulus ada yang seorang kita sekelas Paulus, Kang kita Chan ini kita kecek orangnya. tidak Iya, baik, baik. sanggup membawa Quran Ih. menjelaskan tentang penyesat. Tetapi Saudara, kitab saya bisa makanya kita cek menjelaskan sekarang bahwa apakah akan ada Paulus nabi-nabi dia palsu menyesatkan di atau akhir tidak. zaman yang Iya. menyamar dan Ya berkata udah, bahwa sekarang dia kita adalah lihat. Mesias. Kita lihat kepada Paulus sekarang. Kata Paulus, dia berkata begini, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. 1 Menurut Korintus Paulus, kan, pasal 15 sekarang kamu nomor udah percaya 3. kitab Paulus, Bang. Dan dia harus dikuburkan, dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. Pertanyaannya, Betul, jika sesuai Paulus dengan bukan kitab penyesat, baik. Jika Paulus bukan penyesat, kitab suci yang mana yang mengatakan Kristus mati untuk dosa? Jawab. Tunjukkan di dalam Quran kamu yang menjelaskan segala sesuatu. Paulus, bahwa Paulus. Kata Paulus, Kristus mati karena dosa-dosa kita sesuai kitab suci. Kitab suci yang mana dikatakan oleh Aduh, Paulus? Bang, Jawab. Bang. Jadi kamu waktu satu ketika ya Bang ya, ada sahabat Nabi menteng-menteng. Saudara, bukan itu yang ditanya. Kitab suci. Kitab suci yang mana yang Nabi dikatakan oleh itu Paulus? marah. Sekarang ada Ih. orang-orang Islam menteng-menteng kitab suci atau Kristen juga untuk Kitab menjelaskan suci yang tentang mana ini? Kristen. Ya makanya ditanya. Kitab suci yang Bang, mana yang gini disebutkan loh. oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 nomor 3 nomor 4? Kitab suci yang mana? Itu pemahaman kamu, makanya kamu sesat. Saya bertanya, Margona. Itu pemahaman kamu, makanya Bukan kalian sesat. saya bertanya, kau jawab. Bagaimana mungkin Kitab suci yang mana yang ada dibawa oleh satu Paulus? kitab suci yang membenarkan segala sesuatu, tapi meminjam kitab yang tidak dibenarkan Iya makanya. dan kemudian Ya udah. menjelaskan ketidakbenaran. Kalau kau tidak percaya Quran nggak apa-apa. Aduh, Sekarang kitab suci Kang yang mana Chan, yang dikatakan Kang oleh Chan, Paulus kamu ada dalam 1 isi Korintus bang. 15 nomor 3? Kitab suci yang mana? Jawab. Kirain kamu ada isinya, Bang. Coba tunjukkan di Quran mana, di hadis Tidak mana. disebutkan, sudah Allah disebutkan dan tadi. nabinya Sekarang yang ditanya menjelaskan Paulus. bahwa Paulus 1 Korintus itu- pasal 15 nomor 3. Kitab suci yang mana Bang. yang disebutkan oleh Paulus? Sekarang Kitab suci Islam mana? pakai Wagon, kitab wagon. sucinya Paulus. Wagon nyambung Bang. dikit apa? Nyambung dikit apa? Enggak, bukan gitu, Bang. Kalian Kitab mikir, Bang. suci mana yang disebutkan oleh Kitab Paulus? sucimu adalah Quran Iya. dan hadis.
Nah, kitab Dan suci Paulus sekarang kamu yang mana? menjelaskan Paulus sesat berdasarkan kitab sucinya Paulus. Berdasarkan Itu kitab kan suci dodol mana? sekali. 1 Korintus 15 nomor 3 nomor 4 kalau itu bukan Quran. Kitab suci mana? Kitab suci 1 Korintus Quran. Coba 1 yang mana di Quran Korintus kitab suci? 15 nomor 3 nomor 4. Kalau kau katakan itu bukan Quran, lalu kitab suci yang mana yang disebutkan oleh Paulus di situ? Korintus bilang Quran. Kalau kamu menghayal, Jika itu bukan Quran, memang bukan Quran. Karena Paulus Quran ada setelah Paulus. Kitab suci yang mana yang disebutkan oleh Paulus di 1 Korintus 15 nomor 3 nomor 4? Kitab suci mana? Jawab. Jadi sekarang Paulus juga jadi nabi kalian gitu. Saya bilang inilah Kristen. Inilah Kristen. Udah, saya lanjutkan lagi ceritanya ya. Boleh saya lanjutkan Saya ceritanya. ulang lagi ya Bang, supaya Boleh enak saya ya. lanjutkan ceritanya. Sepertinya Anda tidak Enggak. bisa jawab. Tolong tunjukkan kepada saya satu Atau Anda ayat enggak, saja dalam saya Quran tidak. Saya sudah bahwa- tunjukkan Sebentar, tidak ada Bang, dalam izin, Quran. Bang. Izin Ban, supaya enak nih. Tidak ada dalam Quran. Tolong tunjukkan kepada saya di manakah Allah dan nabinya berkata bahwa Paulus itu sesat di dalam Quran. Silakan Bang. Yang mengatakan Paulus satu bukan Quran tapi Yesus. Artinya artinya teman-teman Muslim tidak lagi menggunakan Quran dan hadis sebagai ajaran. Yang ngomong Yesus, kenapa Kalian Quran yang dituntut? melemparkannya ke dalam tong sampah. Dan sekarang kalian mengajarkan pemahaman sesat karena Yang kalian disampahkan salah oleh paham. Paulus itu Torah. Taurat kata Paulus sampah. Apa artinya Torah? Taurat itu artinya hukum. Hukum kepada siapa? Hukum Tuhan. Hukum Bisa saya kepada lanjut? siapa? Bisa saya lanjutkan cerita saya? Hukum kepada siapa? Hukum Tuhan Hukum kepada siapa? kepada Bani Israel. Apakah Islam Bani Israel? Bukan. Bani Islam itu untuk Dodol. Bani Israel. Apakah kamu hukum Taurat orang? Islam itu untuk Bani Israel. Taurat itu adalah Kalau begitu kenapa kamu ributin hukum orang? Ngawur. Nah, bagus. Malu-malu Ustaz kayak lu. Bagus. Sekarang kitab suci apa yang disebutkan oleh Saya mau Paulus? tanya hukum Taurat itu untuk siapa? Nah, sepertinya Anda nggak bisa jawab ya. Kasihan nanti. Saya lanjutkan ceritanya ya. Baik. Nggak bisa diskusi, Jadi kalau saudara ada orang Frogan, Islam Anda di bawah. Anda tidak bisa berdiskusi. Modal liur Anda di sini. Tidak nyambung. Hampir setengah jam kalau dikasih waktu. Lanjut Bang Chan. Ditangkaplah Paulus. Sebetulnya bukan ditangkap, diamankanlah Paulus karena dia dipukulin di rumah, di sinagoge, di bait Tuhan, di rumah Tuhan. Dia padahal sudah bertobat. Kristen gitu Paulusnya sendiri sudah bertobat. Tapi ada orang-orang Efesus datang. Orang Efesus melihat, dia tidak tahu proses Paulus ketika datang ke Yerusalem. Yang dia tahu ketika di Efesus, Paulus menyebarkan bahwa orang-orang itu jangan melakukan hukum Musa, Taurat Musa. Jangan, mereka punya dendam kepada Paulus. Datanglah mereka, kembalilah mereka ke Yerusalem. Dilihatnya, kok di sinagoge di Bait El ada Paulus yang kemarin di Efesus menyebarkan melanggar perintah Musa. Marahlah dia. Kemarahan dia ini men-trigger banyak orang, ribut di sana, dipukulin Paulus. Tapi karena ada keamanan di situ, yaitu tentara Romawi, Paulus diamankan, bukan dipenjara pada awalnya, diamankan, ditariklah Paulus, mau masuk ke penjara, karena penjara yang bisa aman, karena ada tentara Romawi di situ, diamankan. Sebelum masuk, Paulus katakan, aku mau bicara kepada mereka yang mendemo dia, yang mengerumuni dia. Apa kata Paulus? Bapak dua, ibu dua. Bapak, ibu. Kata Paulus begitu. Aku dulu jahat, tapi setelah aku lewat gurun ke Damsyik, aku ketemu cahaya, lalu kata Paulus itu adalah Yesus yang dulu diburu muridnya, kata Paulus, dan dia akan bangkit. Marahlah orang Yahudi. Jadi orang Yahudi dia menolak kebangkitan Yesus. Orang-orang yang di kepalanya ada Taurat menolak Yesus bangkit. Memang Yesus tidak pernah bangkit. Sekarang belum selesai pidatonya, belum selesai ngomongin udah dilemparin. Dasar kau. Dilemparin lah Paulus. Ya udah nggak akan kondusif kata tentara Romawi. Masuklah dia ke penjara. Masuk ke penjara.
Di luar masih demo, masih banyak dia di penjara. Bagaimana? Ya. Beberapa hari setelahnya, ya, Ya bentar, Guru Ndah. Sir James, James. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, Paduka, masa lu- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Noise bang, ini saudara Noise dia. Agak Pak, berdengung. lanjut aja dulu sama. Gak apa-apa, Kang Chan biar ini dulu sengaja. Iya. masuklah. Beberapa hari setelahnya mulai goncang di luar. Di luar goncang. Tapi ada saudaranya Paulus datang menjenguk Paulus. Pak, iya dek. Yang gitu. Aku mau mengatakan sesuatu Pak. Imam-imam Taurat nanti akan minta kamu keluar. Kamu akan dibunuh nanti. Dek, coba bicaralah kepada sipir penjara, kepala penjara. Baik, tolong antarkan dia kepada penjara. Pak penjara, siapa namanya saya lupa. Nanti Anda buka di cerita para apostolos. KPR. Buka dari pasal lupa saya. Pokoknya dari pasal 16, 17, 18, 19 sampai 25 nanti. Kata dia, ngomonglah ke penjara. Di penjara dikasih tahu, Pak sipir, ya gimana? Ada cerita apa nih? Begini Pak, aku dengar besok atau lusa bahwa orang-orang Yahudi itu dia akan datang, dia akan minta Paulus dibalikan pada dia. Oh, nah, kenapa Paulus ini diamankan? Tadinya Paulus mau dibalikan, udah dia ini orang dibalikin, kan dia pidato memperkenalkan diri, katanya namanya begini, aku Paulus dari Kilikia itu kayak Jawa Barat, provinsi Kilikia, terus ibu kotanya Bandung. Jawa Barat ibu kotanya Bandung, Kilikia ibu kotanya Tarsus. Aku dari Kilikia. Yahudi dia juga dia. Kata dia. Terus pas mau di penjara, aku akan balikan. Jangan balikin ke aku. Kenapa? Karena aku dari Roma. Loh. Aku warga negara Roma. Nah, orang Roma punya sistem. Kalau warga negaranya Roma, karena Paulus ini hybrid dia. Bapaknya Yahudi, ibunya Yunani. Nah, aku warga negara Roma. Karena orang Roma punya sistem. Kalau warga negara nggak boleh dia diserahkan. Ya udah, kamu di dalam dulu di sini. Datanglah saudaranya, datang ke sipir, Pak. Ada orang-orang Taurat nanti mau datang. Dia mau maksa Paulus keluar, dia akan dibunuh. Ya udah, terpojok dia. Ya udah, kalau gitu kirimkan Paulus ke Festus. Bukan ke Festus, ke siapa satu lagi ada. Ke atasannya lah, ke tempat yang lain. Dikirimkanlah Paulus ke tempat yang lain. Datang orang yang Yahudi kan, udah kirim ke sana katanya. Udah kirim ke sana. Nah, sambil nulis surat kepada atasannya. Bapak atasan, kenapa? Ini ada tahanan, aku masih tahan karena dia ngaku warga negara Roma. Gimana nih? Saya juga nggak ngerti orang-orang ini ngeributin apa sama dia. Nah, amankan dulu di sana. Datanglah orang Yahudi ke sana. Tapi dia nyusul, orang Yahudi tuh nyusul terus, kejar terus Paulus. Jadi Paulus ini adalah pelarian. Kejar pelarian. Pelarian. Habis itu kenapa? Sudah nyusul, akhirnya bertemu. Apa? Kenapa ini kalian berantem berdua? Kata. Dia buat masalah di Yerusalem, gitu. Tapi dia warga negara Roma. Gimana dong? Berantem lah semua. Jadi intinya ribut yang seperti yang kasus yang tadi. Bingung kan pemimpinnya, kan pemimpin saat itu siapa dari Roma itu kan, bingung lah mana caranya. Ya udah gini aja lah, kita tunggu aja dulu, kita tunggu beberapa waktu aja. Nanti kita tunggu raja aja, gimana? Kita tunggu kaisar. Baiklah, nunggulah mereka, nunggu kaisar. Setelah nunggu kaisar, datanglah kaisar. Mana ini, ada apa nih? Ini ada orang Yahudi, tapi dia juga warga negara Romawi. Gimana baiknya? Orang-orang Yahudi mau bunuh dia. Jadi bapaknya orang Kristen itu mau dibunuh oleh Yahudi, mau dibunuh dia. Kenapa gitu? Emang dia mau ngomong apa? Dia ngomongin yang saya tidak ngerti. Coba tanyakan. Saya tanyakanlah dia. Datanglah orang-orang Yahudi itu. Mereka ini mau mendakwa katanya. Karena ada masalah, Paulus mengajarkan ajaran nggak benar. Dia konfrontasikan kan. Setelah dikonfrontasikan, mereka bukan mendakwa, mereka malah berselisih seperti yang tadi. Dua hal yang mereka perselisihkan.
KPR pasal 25 puncaknya. Yang mereka perselisihkan satu tentang agama. Tadi masalah kebangkitan, masalah Mesias, masalah Tuhan karena ya Tuhan. Karena orang Paulus mengatakan bahwa aku bertemu dengan Yesus sebuah cahaya di Damsik. Orang Yahudi nggak percaya. Lalu Yesus itu bangkit. Kata orang Yahudi, mereka berselisih paham dengan Paulus. Bukannya mendakwa seperti yang diributkan, malah ada perselisihan paham. Pertama dua hal, tentang agama, yang kedua tentang Yesus yang telah mati. Sedangkan Paulus katakan bahwa ia hidup. Nah, disitulah mulai perselisihannya. Nah, perselisihan mulai. Nah, tapi kita harus buktikan karena Paulus sudah membuat klaim. 1 Korintus pasal 15 nomor 14. Apa kata Paulus? Jika Kristus tidak dibangkitkan, ini jantungnya Kristen yang diajarkan Paulus. Kalau Kristen sekarang kan zombie, nggak punya jantung. Paulus tuh develop Kristen, masih ngasih jantung. Hidup ada pusat kehidupannya gitu. Kalau Kristen sekarang kan nggak jelas. Sudah dikasih tahu bukan Tuhan, masih aja jalan. Udah mati hidup. Tapi kalau Paulus kasih jantung. Apa kata Paulus? 1 Korintus pasal 15 nomor 14. Jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah seluruh pemberitaan kami, kata Paulus. 13 surat Paulus itu sia-sia. Dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Makanya ada istilah tidak ada kebangkitan, tidak ada Kristen, tidak ada penyaliban, tidak ada Kristen. Ujiannya di situ. Apakah kita mampu membuktikan kalau Yesus itu tidak bangkit? Kalau kita mampu membuktikan Yesus tidak bangkit, sia-sia surat-surat Paulus semuanya dan sia-sia Kristen. Pembuktiannya, ketika dihadapkan ke pengadilan, harus ada yang menjadi saksi. Betul tidak? Saksi. Harus ada. Siapa saksinya? Bible. Bible sendiri saksinya. Biarkan Markus, Matius, Lukas, Yohanes yang menjadi saksi. Termasuk surat-surat Paulus. Biarkan itu yang maju ke depan, menghadap kepada hakim. Jadilah saksi mereka. Contoh. Apa kata saksi pertama? Matius, pasal 12, nomor 39, nomor 40. Apa kata dia? Langsung dari mulut Yesus. Datanglah ahli-ahli Taurat kepada Yesus. Guru, ya paman, ya, berikanlah tanda kepada kami, tanda-tanda. Mereka tidak sedang menuntut Yesus untuk berkedip, karena berkedip tiap hari biasa, berjalan tidak biasa, makan minum biasa, tapi tanda, sesuatu yang luar biasa, mujizat, sesuatu yang miracle, yang hebat, berikanlah tanda. Tapi respon Yesus, coba lihat respon Yesus. Angkatan jahat yang tidak setia ini meminta suatu tanda. Apa kata Yesus? Gak akan ada tanda buat mereka. Gak dikasih, kata Yesus. Tak ada tanda buat mereka. Gak ada. Buat mereka hanya ada satu tanda. Itu tanda Nabi Yunus. Tanda Nabi Yunus, kita bisa lihat di buku Yunus. Bukunya cuma selembar. Sedikit sekali Yunus itu. Bukunya cuma selembar. Yunus diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Menyuruh untuk bertobat. Menyuruh untuk menyembah Tuhan yang benar. Tapi Yunus tahu tantangan di sana. Yunus tidak melakukan itu, malah pergi ke Yove. Di tengah dia pakai perahu bot. pakai perahu dia. Di sana ada semacam kepercayaan. Kalau ada masalah dengan cuaca, sesuatu yang hebat, berarti Tuhan sedang murka. Ketika di perjalanan di perahu lah gitu ya, cuaca, semua ini Tuhan sedang murka. Yunus tahu kalau dirinya sedang melanggar perintah Tuhan berdasarkan buku Yunus. Lalu dia sukarela, dia masuk ke dalam laut dan dimakan oleh ikan. Kata Yesus, tanda buat kamu adalah tanda Nabi Yunus. Apa kata Yesus? Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia, maksudnya Yesus, tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia tinggal dalam perut rahim bumi 3 hari 3 malam. Yunus hidup. Kenapa? Yunus berdoa. Masuk ke dalam laut hidup. Kalau Papa Duka, saya yakin masuk ke dalam laut. Udah. Makanlah. Dimakan Papa Duka oleh ikan paus. Sesak panas.
Nih. Gigi dicabik-cabik, kalau ada gigi saya tidak tahu lah. Ada gigi dicabik-cabik masuk. Nggak ada napas. Mati. Tapi ternyata Yunus hidup. Dilemparkan hidup, bahkan berdoa di dalam. Nah, ajaran Yesus, saksi ini mengatakan bahwa seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Kalau Yunus dalam perut ikan hidup, Yesus dalam rahim bumi mati atau hidup? Hidup. Saksi pertama, pagi buku semuanya. Matius mengatakan Iya, iya. Yesus Shalom, hidup. bos. Kalau hidup Selamat tidak mungkin pagi, bangkit. host. Oke, Bentar, silakan. Gurunda kita sapa-sapa dulu. Nanti kita ajukan saksi kedua, ketiga dan seterusnya ya. Insyaallah. Nah, Pagi, ya, bos. ya Lion, monitor Lion. Pagi, host. Lion mau diskusi atau gimana Lion? Ya, maulah. Kau kalau tidak dibagi, tidak berhenti ngomongnya. Iya. Gini Lion, kita punya tema di sini. Yesus belum bangkit gitu pernyataannya. Bagaimana pendapat Lion? Silakan tanggapi. Nanti berdiskusi bersama narasumber kita Bang Chan ya. Iya. Boleh menghujat, jangan kejang-kejang ya. Ya, Jangan hujat lah. kejang-kejang, santai saja. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Salam kenal semuanya. Ya, pagi salam kenal lanjut. Ya, jadi begini, pada prinsipnya kami di Kristen, kalian mau pakai Bible silakan, nah, gitu. Tetapi jangan menguraikan Bible itu menurut kehendakmu sendiri, gitu. Kayak host ini kan kurang lebih penjual obat. Sorry, bukan host, apa namanya ini, Kang Chan ini. Biasa kok dia host, tapi sekarang saya lihat sudah jadi peserta, tapi mungkin punya dia juga ini Komal ini. Jadi begini, Dia Chan. ngajarin murid-muridnya ini, Bang. Kami Jadi murid-muridnya. gini, Chan, Lanjut, kalau lanjut. berbicara tentang Yesus, itu tentunya saya lebih tahu dari Anda. Nah, gitu. Terutama Chan, ya. Jadi Anda mau menceritakan apa tentang Yesus, silakan, itu hakmu. Tetapi Chan, satu hal yang perlu kau tanamkan di dalam pikiranmu, kamu berbicara dengan orang Kristen ini tidak laku. Begitu, Chan. Oke. Ini tidak akan laku, Chan. Jadi kalau mau berbicara dengan umatmu ya mungkin bisa laku. Tapi kalau dengan Kristen mimpi, Chan. Kalau kau bisa laku dengan percakapanmu, lebih baik kita beredukasi yang benar. Begitu. Tanpa menghujat, ya, tanpa mempelintir-pelintir Bible. Karena logikanya Anda seorang Islam, bagaimana mungkin Anda tahu tentang Bible? Yaudah, Anda Kristen aja. Sekarang pakai perspektif Kristen aja. Apa apa? Iya. Pakai perspektif Jadi Kristen itu, aja, nggak Chan. apa-apa. Supaya Pakai cantik pakai percakapan perspektif ini, Kristen. kan? Nah, gitu. Baik. Supaya Sekarang percakapannya baik, ini baik. terlihat edukasi, terlihat Baik. baik. Siap, Jadi kita nggak edukasi. salah, Chan. Kalau Iya. Anda mau mengakui tentang isi Pakai Bible perspektif itu, Kristen aja. Pakai perspektif iya, Kristen. iya betul. Baik, Begini, siap. sedikit Sekarang saya dengar. sebagai Ya, pengantar, pakai perspektif Chan. Kristen ini nih, ada persoalan. Iya, sebagai pengantar saja Matius. dari saya. Oke, silakan. Chan, pengantar saja dari saya bahwa begini, ini indah sekali kita bicara tentang agama. Itu kalau edukasi bagus sekali. Begitu. Jadi tidak salah juga kau mengakui isi Bible dan saya juga tidak salah saya mengakui isi Quran. Begitu. Karena masing-masing kita punya patokan hidup, punya pedoman hidup. Kamu berpedoman ke Quran, saya Ya berpedoman ke udah 2 Bible. kali looping itu. Oke, siap. Udah 2 kali looping Begitu. ya. Oke, sekarang gini. Ya. Tadi ada persoalan. Anda saja yang menjelaskan kepada kami ya. Anda Kristen kan? Anda tahu Yesus kan? Kata Yesus, Matius pasal 12, nomor 39, nomor 40, kata Yesus. Seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia Yesus tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Sebagai Kristen saya bertanya pada Bapak, Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam itu mati atau hidup? Oke, baik saya jawab ya. Jadi, Anda saja sudah salah dari awal kata Yesus. Itu bukan perkataan Yesus. Matius 12, 39, 40 Iya. coba baca. Kan, tapi itu bukan perkataan Yesus langsung, itu perkataan penulis. Bukan kata Yesus. Bagaimana caranya dia sendiri bicara tentang diri sendiri? Dibaca datanya. Ada teksnya di situ. Iya, Matius mengutip pernyataan daripada Yesus. Ah. Dia menganalogikan bahwa Yunus. Coba Anda baca dulu datanya.
Bentar, saya buka Baca dulu. dulu, Ya. baca. Ya, Saya kau lagi Matius. sehat. Bentar, saya buka dulu ya. Aduh, ini Bible saya bagaimana ini? Bentar. Memang Bible Anda bagaimana tuh? Maksudnya di dalam di dalam apa namanya komputer. Udah ini. baca aja, gak usah ngoceh. Udah baca aja, gak usah ngoceh. Ya, bentar ya. Dari 38 coba Bang baca. Bentar. Saya masih buka ini komputer saya Ada- kurang anu ini. Ada dua hal yang paling cepat dalam Kristen menuhankan Yesus. Ada satu hal yang paling cepat dalam Kristen menuhankan Yesus. Ada dua hal yang paling lama dalam Kristen. Pertama, mendalili Yesus Tuhan dan membuka Bible. Lama, bahkan tak pernah berhenti seperti. Kau ini bisa. Apa tadi Matius berapa? Pasal 12 nomor 38, 39, 40. Matius 12 nomor 38 ya. 38 saja. 38, 39, 40. Kenapa saya harus ajukan 38? Supaya ada nama di situ yang untuk membantah Anda tadi. Ya, oke, saya baca ya Chan. Ya. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat sesuatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda." Ini maksudnya si Yesus mengkritisi Yahudi. Nah, makasih. Oke. Tapi Lanjut. kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Chan, kau jangan lihat ke tempat lain. Saya dengar pakai chat kok. Baca aja, Apa-apa, baca pakai aja. chat. Pakai Tapi chat, jangan Ustaz. bingung ngomong di lain. Lalu sebentar saya jelaskan. Enggak, ini kamu. materinya saya kuasai kok. Anda saya perlu headset doang. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Nah, ini adalah sebuah ilustrasi yang disampaikan Yesus. Lanjut ke ayat 40. Lanjut. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan. Perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Oke. Seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Saya tanya, Yunus di dalam perut ikan mati atau hidup? Oke. Dalam kesaksian Alkitab, Yunus hidup. Hidup. Ya, Seperti Yunus jadi hidup. dari- Sebentar dulu, Pak. Seperti Yunus hidup dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia dalam rahim bumi mati atau hidup? Anak manusia, dia bangkit kan hari ketiga. Bukan itu yang ditanya. Bukan itu. Saya ulang. Yesus mati, pada hari Seperti ketiga dia bangkit. Pak, santai dulu. Seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam hidup, demikian juga anak manusia tinggal dalam rahim bumi mati atau hidup? Mati lalu hidup. Dia kan mati. Yesus kan mati. Yunus hidup. Iya. Kalau dengan seperti kedua Yunus kata hidup, saya, jangan kau potong Sebentar dulu. Kalau seperti Yunus dalam perut ikan hidup, berarti Yesus dalam rahim bumi mati atau hidup? Ya hidup. Kalau Yesus hidup, bisa nggak Yesus itu bangkit seperti bangkitnya orang mati ke hidup? Ini kamu ini tiap hari baca Bible katanya. Yesus mati. Yesus. Kalau dia hidup, berarti dia Ngelek tidak dia, ngelek dia. bangkit. Udah kau diam dulu. Ngelek dia bang, ngelek dia. Dengar baik-baik. Catatan Alkitab mengatakan bahwa Yesus pada waktu dia mati 3 hari kemudian dia Kok bangkit. jadi mati? Hidup. Kan seperti Yunus hidup. Bener itu apa mati? Yesus mati wih. disalib. Gimana saudaraku nih? Setelah mati pada hari ketiga dia bangkit. Loh, kok mati Inilah hidup seperti analogi Yunus? tentang Yunus. Pak, Inilah seperti analogi Yunus. Pak, dengar. Seperti Yunus dalam perut ikan hidup, begitu juga Yesus dalam rahim bumi mati atau hidup? Hidup dong. Dengar baik-baik ya. Tetapi kepada mereka tidak akan diberi tanda. Ini kan orang Yahudi tanya tanda kepada Yesus. Dengar baik-baik ya. Tetapi kepada mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Paham nggak? Yunus ketika Yesus hidup, datang, dengar dulu. demikian juga anak manusia
Ya, Mati jangan atau hidup? kau potong orang lagi bicara. Jangan kau potong. Jadi begini, Bagaimana Chan, dengar saudaraku dulu. nih? Peristiwa Yunus ketika datang Yesus sudah selesai. Ini Iya, cuma tahu lah, analogi. betul. Makanya Kan seperti Yunus sudah lama, sudah ratusan tahun selesai. tahu, Lalu iya, datang bukan itu Yesus. poinnya. Makanya Yesus bilang, kan mereka tanya, tanda apa? Toh, orang Yahudi tanya kan? Iya. Dengar, saya baca ulang, kau paham ya? Pada waktu itu berkata, Lagu. ketawa. Dia Pada waktu ragu itu dia. berkatalah ahli Taurat Gak apa-apa, dan orang baca Farisi lagi. kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Maksudnya Kalau mereka dibaca-baca ingin tahu. berulang-ulang itu artinya ada keraguan. Iya, iya. Itu yang perlu dijelaskan. Karena Anda ini sembarang nyerocos. Berarti Kan- berarti Kamu mau kasih saya bicara enggak? Lo sekarang kan taruh perspektif Anda di situ. Dulu saya belum selesai jawab. Yang Kenapa menjadi saksi buku Matius, yang ditanya Anda sebagai Kristen. Saya hanya penanya, seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam hidup, demikian juga anak manusia dalam rahim bumi mati atau hidup. Hidup, Nah, pinter. Kalau hidup berarti bangkit atau tidak bangkit? bangkit. Bagaimana? Bagaimana itu bisa bangkit? Kalau mati bangkit. Kalau hidup ngapain Bapak bangkit? Ngapain aku bangkit? Kalau masih hidup. Kan keperluan bangkit itu untuk hidup. Dia mati, punya keperluan hidup, maka dia bangkit. Kalau aku Kamu hidup, itu, ngapain aku hidup? Ngapain aku bangkit? Kan udah hidup. Nah, ceritanya Bapak nih. Chan, kamu itu, kamu hanya Tolong generasi. saja. Saya sudah mengatakan bahwa memahami Alkitab beda dengan Quran. Quran satu ayat dengan ayat berikut sudah berbeda. Kau yang memberikan pemahaman barusan hidup, bukan Makanya, saya. Saya sudah baca ulang kan kau bilang dari Dari 30 mulut Bapak barusan bilang hidup. Coba kau pahami dulu ini kalimatnya. Pada waktu itu berkata. Dengar dulu, jangan kau ketawa. Iya, Kau silakan. mengikuti kesalahanmu. Mulai ragu kan? Saya mau jelaskan sama kamu supaya Iya, kau tidak silakan. gagal paham. Iya, Saya mau jelaskan supaya kau tidak gagal paham. Di ayat Iya, 38 silahkan pada aja. waktu itu berkatalah ahli Taurat dan orang-orang Farisi kepada Yesus, Ya, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. ngulang lagi nanti. 70 kali diulang. Jawab Yesus kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut tanda. Maksudnya mereka minta tanda. Kalau Ya. benar-benar kau Tuhan Tadi buktikan udah dong. bahas Begitu. itu. Itu kan mereka minta tanda. Tetapi Ya. kepada mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Iya, kan udah tadi udah 700 Yunus kali sudah kita ngomong ratusan itu kan. tahun. Ya. Yunus sudah ratusan tahun selesai ketika Ya. datang Yesus. Jadi Yesus memberi sebuah analogi kepada mereka, sebuah contoh kepada mereka bahwa sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan. Nah, peristiwa ini kan benar terjadi pada Yunus. Mati atau hidup? Ilustrasi ini yang Yesus Mati atau sampaikan hidup? ini. Tunggu dulu, ini kan sebuah ilustrasi yang Yesus sampaikan. Mati atau Demikian hidup? Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Maksudnya Mati. dia dikuburkan 3 hari 3 malam. Oh, maksud Anda waktunya? Bukan analogi, ini kan cuma gambaran Yunus 3 hari 3 malam di dalam Iya, perut apa yang ikan. seperti Yunus? Waktunya atau kondisinya mati atau hidup? Ini maksudnya analogi seperti Yunus, Om. Iya, apanya yang mau dianalogikan seperti Yunus? Hidup Iya, matinya atau dari sisi waktunya atau apa? Ini. Orang Farisi kan tanya, orang Farisi minta Lagi ke situ. Ya apanya yang mau dikedip seperti Yunus kan itu mau apanya? Bos, mereka minta tanda kepada Yesus. Tahu. Yesus Bukan itu. bilang, Yang seperti Yesus Yunus ini bilang, apanya? tetapi kepada mereka tidak akan diberi tanda. Oke. Udah 700 kali Selain itu ngulang. tanda- Dengar dulu, selain tanda Nabi Yunus, kamu mesti paham karena Iya. kamu- Dari tadi Anu saya udah dari tadi Udah tadi Nah, sekarang apanya yang seperti Yunus? Mati atau hidupnya atau waktunya atau apanya yang seperti Yunus? Yunus tinggal dalam perut ikan. Ini ilustrasi Yesus. Kau paham nggak? Ya. Apanya yang seperti Yunus? Tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian Iya, juga benar. anak manusia. Yunus hidup berarti Yesus hidup. Setuju kan? Atau ada yang lain yang dia ingin disepertikan Yunus apa?
Dengar dulu ini kalimat ini, jangan kau pakai cara-cara berpikirmu, lalu kau Pikirmu, membuat- kau, kau yang ditanya. Kau tumpah Sekarang saya ruahkanlah tanya sama- jawabannya. Kok jadi aku juga yang Sekarang saya disalahkan? tanya sama Aku ini kamu. dizolimi terus. Sekarang saya tanya, Nanya, ah, saya tanya. seperti Ini Yunus. pada waktu Yesus menjawab ini, apakah ini sebuah ilustrasi atau sebuah peristiwa yang langsung terjadi? Saya tanya sama kamu. Kalau Ilustrasi, menurutmu- makanya saya tanya ilustrasi untuk Nah, apa? Harus Baik, sudah sekarang paham saya ini jelaskan dengan ilustrasi. Bapak sepertinya Apalagi repot, santai dulu, ya. Apa sebetulnya tanda? Tanda itu adalah sesuatu yang mukjizat, miracle, sesuatu yang luar biasa. Kalau Yunus masuk ke dalam laut itu mati, ya biasa, manusia mati dengan ombak, dengan semua kekerasan di lautan itu. Dimakan oleh ikan, mati. Pengap, tidak ada oksigen, panas atau dikunyah, masuk ikan mati. Tapi mukjizatnya adalah Yunus hidup. Yunus berdoa. Begitu juga anak manusia. Kalau yang dimaksud dengan tanda itu adalah sesuatu yang miracle, maka kehidupan itulah yang miracle. Yang mukjizat. Memberikan suatu tanda. Jadi ada poin yang menjadikan tanda apa? Kehidupan. Begitu juga anak manusia tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Berarti Yesus hidup. Sekarang kita tambah lagi ya. Kita tambah lagi. Yang bilang Yesus tambah mati lagi. siapa? Oh, Yesus tidak mati. Enggak, yang bilang Yesus mati siapa? Kristen, Yesus mati katanya. Kristen mana? Siapa yang bilang? Banyak. Kita nggak tahu Kristen. Oh, jadi alhamdulillah. Jadi sepakat ya kita ya bahwa Yesus belum saya baik. Jadi saya sepakat bahwa Yesus itu belum mati. Kalau Yesus belum mati berarti belum bangkit. Lihat cara kau kan bicara lagi belum mati. Kan tidak ada yang mengatakan Yesus mati tadi. Kau ini, saya tahu kata-katamu ini, kamu tujuannya untuk memframing, tujuannya memframe? untuk Oh, Bible. Sekarang kita buktikan. Baik. Ya udah. kalimatmu ini. Sekarang kita buktikan. Baik. Kita support. Baik. Sekarang baik. Pak Layan santai dulu. Sekarang kita support, kita bantu Yesus dari penolakan Anda. Saya mau bantu Yesus. Dikuburkanlah dia katanya. Jumat sore buru-buru dinaikkan ke tiang gantungan, buru-buru diturunkan. Kenapa? Karena menjelang hari Sabat. Maghrib menjelang beda hari, saudara sahabat. Dalam buku Ulangan nggak boleh ada penyaliban pada hari Sabat. Larang. Datanglah Nikodemus dengan Yosef Arimatea. Turun, baik turun. Dibaluri di kain kafani. Terus nggak ada kuburan. Tapi Yosef Arimatea ini orang kaya. Punya kebun dia, punya taman besar. Ada di sana goa. Masuklah ke dalam. Oke, masuklah ke dalam. Tak ada yang membersamai selama Jumat malam. Tak ada yang membersamai selama Sabtu siang. Tak ada yang membersamai selama Sabtu malam. Menjelang pagi, Yohanes pasal 20, menjelang pagi datang Maria. Datang ke sana. Loh, batu untuk menutup itu ternyata sudah bergeser. Kalau batu itu bergeser, berarti ada yang memerlukan akses keluar masuk. Kalau memerlukan akses keluar masuk sehingga harus menggeser batu, seperti kita ada pintu. Berarti dia berdaging, berarti dia berfisik, dia bertulang. Sedangkan kata Paulus, 1 Korintus pasal 15, nomor 44, kalau manusia mati yang ditaburkan adalah tubuh jasmania, tubuh alamiah. Tetapi kalau bangkit adalah rohani, roh, tubuh rohani. Tahu hologram? Pegang. Ada kelihatan muka, kaki, tapi nggak bisa dipegang. Casper, hantu. Tahu hantu? Nggak bisa dipegang. Hantu, roh. Kalau orang bangkit bentuknya roh. Lukas pasal 20 kata Yesus bahwa orang bangkit itu seperti malaikat, roh. Jangan terlalu lama kamu mau apa khotbah? Sebentar dulu. Loh, berarti kalau batu itu dia kebuka, berarti ada orang yang lalu lalang ke situ. Siapapun dia bukan roh, dia tubuh jasmani. Satu. Datang. Sebentar dulu.
Kita mau dukung Yesus. Mau Iya. jadi pendeta dia. Ini pendukung. Sabar bang, Ini sabar pastor. bang, jangan Enggak, kejam-kejam bang, jangan kejam-kejam. Jangan dilarang baper, dilarang baper. Masuklah Lanjut, Yesus ke pastor dalam sangat masuklah besar, Yesus. Kang Chan. Masuklah sebentar dulu. Bantah Dan saya ini kalau ada khotbah apa data. dakwah? Iya. Jan, khotbah ini apa dakwah? Yes, kan saya bantu Yesus. Anda kan mau menolak Yesus tadi. Aduh, kau ini sudah Ajaran mendakwa Yesus tuh Anda Tuhan, tolak kan sudah tadi kan. mendakwa kau. Nah, Yesus mati padahal kata Yesus hidup. Nah, sekarang saya mau bantu Yesus. Datang Maria Magdalena ke situ. Mayatnya tidak ada. Mayat Tuhan dicuri orang. Nggak ada mayat. Nggak ada lagi mayat. Sebentar dulu. Mayat dicuri orang. Loh, kenapa mayat dicuri? Tapi tiba-tiba di belakang dia ada tukang kebon. Tukang kebon. Kata orang Kristen, tukang kebon itu adalah Yesus. Tukang kebon. Dia menyamar jadi tukang kebon. Kalau dia roh, ngapain dia nyamar? Kalau dia roh, ngapain dia nyamar? Kenapa dia nyamar? Karena dia takut, trauma. Dia pernah dikejar-kejar tentara Romawi, pernah terancam, maka dia menyamar jadi tukang kebon, jadi penjaga taman. Kenapa dia menyamar jadi tukang kebon? Karena bukan roh, karena daging, karena Di tulang. mana? Yesus. Dalilnya di mana itu? Yohanes 20. Di mana Cak, dalilnya? Aduh, kena PL bang Chan berarti. Hah? Ya iya, karena tukang putar-putar balik isi Bible. Begini caranya, begini ceritanya. Nah, ini akibatnya kan. Karena dia ini tukang putar-putar balik cerita Kena Alkitab. peringatan siapa nih? Kena peringatan ini? Kang Chan, Ya, Kang Chan. itu Chan. Kang Chan. kena. Oh, lanjut Kang ya. Chan Iya. kena. Di sini hujan, lanjut ya. Karena hujat-hujat itu nggak berhenti. Lanjut Coba bang ulang James, lagi, bang paduka, James. Kang Chan. Lanjut bang James. What? Ya, jadi gini, jadi narasi-narasi Chan itu, ya, itu lebih banyak kepada narasi yang ngarang-ngarang bebas. Nah, gitu. Dia itu yang dia sebutkan tadi itu, bilang Yesus Apa? dicuri. Di mana di dalam Bible Rujukannya ada ada. tertulis Cak mayatnya dicuri? Kalau mayatnya tidak dicuri, sekarang jelaskan pada saya. Anda pernah tahu di mana? Ya, di Yesus Kristen ada yang mau naik bagaimana? Orang Kristen 4 orang mau naik. Oh, sabar dulu lah. Ya, sudah lanjut. Saya mau tanya Ya, lanjut, dulu. lanjut. Kalau Kang Chan tidak berkata seperti itu, sekarang saya tantang Anda buktikan. Pernahkah Anda tahu di mana makam atau kuburan dari Jesus Anda itu? Lengkapnya itu suruh bagi dulu tuh. Aduh, noise ya. Noise bang, noise. Ini siapa punya ini noise ini? Si Oke. Saya nggak pakai Ah, itu headset aman, nih. aman, aman. Mudah-mudahan kedengeran ya. Saya lagi di Ini Ya, aman, siapa aman. ini noise kau? Pernahkah Anda tahu di mana makam atau kuburan atau grave dari Jesus? Kalau tidak ingin ada narasi, mayat Jesus itu dicolong orang. Makasih Kang Chan lagi, udah datang. Kamu mau tanya kuburan Yesus? Kubur Yesus tidak ada. Yesus sudah bangkit, bagaimana ada kubur? Kan hidup. Yesus cuma dititip 3 hari. Ngapain bangkit? Cuma dititip. Kan hidup. Di kubur itu dia cuma dititip 3 hari 3 malam. Setelah itu dia bangkit. Jadi nggak ada kuburnya. Bangkit itu kalau orang mati ada keperluan untuk hidup. Kalau orang hidup ngapain lagi bangkit? Ini akibat karena kamu tidak percaya, tidak baca Alkitab. Itu Loh. Alkitab itu Kalau- semua menjelaskan. Baik, kita Bible, baca Bible, Nah, baik, masuk sesuai lagi- dengan standar masuk Allah. lagi Baik, jual obat satu ini. baik. Makanya kau Chan, Baca, jual baik. obat, Chan. Kita baca Bible, baik. Kita kata Chan, Bible. Kamu kan sudah tahu, Ih, kau suruh sudah baca tahu. Bible. Ya. Jadi sekarang kamu framing, pakai Ya, bahasamu. Iya, baca datanya. Bahwa Bukti- Yesus bukti- menyamar jadi tukang kebon, penjaga tanaman, Kau penjaga kedua kali taman. lagi mau ditombak kedua kali kau. Biarin aja, Yesus aja ditombak kok. Biarin aja. Jadi Ya, biar Tuhan mau ditolak. aja ditombak. Yang penting hujat dulu Kristen gitu. Apa yang saya hujat? Saya bacakan Bible. Semua yang kau sebutkan ini hujat. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Bahasa-bahasamu ini hujat semua. Contoh yang mana? Saya mengatakan Yesus itu selamat. Kau yang mengatakan Yesus mati. Siapa yang menghujat? Kang Chan. Yang bilang Yesus mati siapa? Kan
Yesus Lanjut mati aja, cukup lanjut 3 aja. hari. Setelah 3 hari dia bangkit. Siapa yang mengatakan Yesus mati, saya atau kamu? Iya, saya katakan Yesus mati. Menghujat kau. Nah, lanjut ya, lanjut. Ya kan? Lalu, Yesus ya sebentar mati, dulu Pak, santai dulu. Hari Pak. ketiga Kan dia hidup. bangkit. Kaca terus aja, Tunggu, kaca. kamu mesti clearkan dulu. Saya tidak pernah mengatakan Yesus mati. Ya, yang saya katakan Yesus mati hari ketiga bangkit. Sudah. Tapi dia tidak mati kan? Yesus mati 3 hari. Selama 3 hari Setelah itu mati. dia bangkit. Dari Kamu mana mau 3 hari? Saya kasih ayat saya mau kasih dalil-dalil. Yesus mati hari ketiga bangkit. Kalau dia mati, ngapain dia menyebutkan dirinya Kamu hidup? buka di dalam Yohanes 11 ayat 25-26. Ya, buka di dalam Roma 6 ayat 9. Ya, buka di 1 Korintus 15. Yohanes 11 itu kebangkitan Ini semua Lazarus, bukan ayat-ayat Yesus. mau menjelaskan bahwa Yesus mati dan bangkit. Begitu, Bos. Dengar Bukan dulu, dengar. kamu mati. Setelah itu sudah. Kau ini nggak ada kerjaan. Kau masih pagi sudah Ayo silakan Kang silakan Kang. Lanjut ya. Pelayanan Lanjut. dulu, Pastor. Bisa saya lanjut. Sekali, Kang Chan. Nggak ada Bisa saya lanjut. kerjaan. Lanjut Pastor. Nanti kalau saya salah, Anda koreksi. Yohanes pasal 20 Anda buka. Nanti Maria tidak menemukan Yesus. Lalu Yesus menyamar jadi penjaga taman. Kenapa dia menyamar? Karena dia masih manusia. Menyamar situ. Nggak ada di dalam Bible tulis menyamar. Dengar dulu orang bicara. Kan tadi saya katakan ketika dia itu diturunkan dari salib, kata Kristen disalib, dia kan dikasih baluran herbal, lalu dibungkus dengan kain lenan, dengan kain kafan. Tapi ketika Maria datang, dia jadi penjaga taman. Pernah kamu lihat penjaga taman pakai kain kapan? Ada. Bagaimana? Pocong. Dalilmu di mana? Kau buka. Kau tunjukkan dalilmu. Yohanes pasal 20. Ayo Nomor- baca. Anda baca Silakan. lah. Nomor 13, 14, 15, 16, 16 antara itu. Yohanes berapa? Saya baca. 10. Yohanes 20 dari 13 sampai 16 tadi katanya. Ini kenapa hotel ini Bapak Kang Chan ungkat lagi? Dah bacalah itu John 20 13 sampai 16. ya, itu Chan, udah rungkat lagi dia. Udah baca. Kamu satu lagi yang mau nyusul. Baca. Buka kacamatamu itu ya, supaya kau otakmu terbuka. lagi Baca ke Bang sekarang. Chan. Gimana Baca ceritanya sekarang. ini? Baca sekarang. Ini Gak usah ngoceh. Ketemu Baca aja Bang yang Chan. tadi di apa? Yohanes, Noise iya, Bang, Bang, bagus di mana? lagi Di kitab mana? ininya, Bang. Mic-nya, Mau baca Bang. di kitab apa? Nggak ada waktu buat berbahasa basi. Wah, baru kau saja sudah nggak tahu. Jangan jangan di-report lah, Ten. Serha, mau dibaca kitab apa? Yang tadi itu loh John 20. Yang tadi itu apa? Itu loh, Ayat apa? Di mana kitab nomor mana? 13 sampai 16. Udah baca Kitab aja, apa? nggak usah banyak ngoceh-ngoceh. Iya, kitab apa? Kasih Yohanes Kang Chan lagi, pasal Kang 5 Chan. pasal 20. Anda Ayat? buka di data nomor 14 15. Jangan ketiga kali lagi kau ditombak. Jangan kita ya ke yang nombak. Ya? Aku mau akan habis kalau kau begini-begini terus caramu. Bapak, Udah baca, gak usah ngoceh. Baca, gak usah ngoceh. Mengisahkan Maria Apa yang tadi Magdalena. disuruh Kang Chan Ya? baca, gak usah ngoceh. Maria Magdalena yang menangis di kubur Yesus, lalu ia berbalik melihat Yesus, tapi awalnya tidak mengenalinya. Oke. Terus dia ngomong apa? Yesus bertanya mengapa ia menangis dan siapa yang dicari. Maria. Jangan begitu, baca baik-baik datanya, baca datanya baik-baik, text by text. Apa kata Yesus? Bentar. Tahu? Yesus mengatakan di situ apa? Ibu, Bentar, mengapa bentar. kau menangis? Tahu nggak apa yang kata Yesus Bentar, sebetulnya? tunggu dulu, saya baca. Perempuan, Tunggu, saya baca. woman. Kau kena tombak lagi kau. Begini-begini cara kau, kena tombak kau. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Hah? Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Terus? Oke. Jawab Yesus. Yesus berkata kepadanya, Ah. Ibu,
mengapa engkau menangis? Heeh. Siapakah yang engkau cari? Perempuan sebetulnya. Oke, lanjut. Ya, jadi Maria mencari Yesus, maksudnya dilihat kuburnya sudah kosong kan? Maria menyangka bahwa orang itu, dia Adalah? menyangka bahwa orang Adalah? itu adalah penunggu kubur, penunggu taman. Saya bilang apa? Oke? Iya. Maria menyangka bahwa orang itu adalah penunggu taman. Lalu Kira-kira penunggu taman pakai kain kapan nggak? Belum selesai dibaca. Lalu ia berkata kepadanya, ya. Lalu ia berkata kepadanya, maksudnya Yesus, Tuhan, jika engkau, ya, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku. Ini Maria yang mengatakan. Iya, Di sudah. mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya? Kata Yesus kepadanya, Maria. Tuhan digular gilir. Dengar dulu. Ini kau tukang framing. Itu kan Tuhanmu tadi bilang. Baca aja, baca. Jangan aja, dulu kau baca. potong ini ayat kau sebentar Ya udah dibaca. konsentrasi, udah Kau ini baca kurang terus. ajar kau. Kata Yesus Malah, kepadanya, Maria kau nggak- berpaling dan berkata Tuhan diambil, kepadanya, aku mau ngambil, Tuhan digular gilir. dengar dulu. Henry. Maria berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Nah sekarang di sini di mana? Yang kau udah narasikan tadi dicuri, menyamar dengan segala macam di mana? Ya tadi, kira-kira Maria kalau melihat, bentar, ketika melihat penjaga taman, apakah yang dilihat Maria itu adalah manusia dibungkus kain lenan? Kan bukan. Tidak Kan ada Yesus- lagi kain lenan di situ. Itu dia. Kan ketika ketika turun dari salib, saudara, ketika turun dari salib, Yesus ditutupi oleh kain kapan. Nah, ketika Maria Turun datang, dari salib Yesus ditutup dengan kain kafan. Kau gini ya kan gimana? dia dikafanin kan, bukan Kafan dikasih itu pakaian. nanti dikubur. Dia tidak, saudara. Dia dikafanin, dikasih herbal, rempah-rempah. Dia dikafanin. Dia ketika turun dari salib itu tidak dipakaian seperti penjaga taman. Dia dikasih kain kapan seperti orang mayat. Masuk ke dalam goa itu. Tapi yang dilihat oleh Maria adalah seperti penjaga taman. Apakah penjaga taman terlihat orang yang pakai kain kapan gitu? Lanjut lagi ya, sebentar dulu, saudara. Lanjut tuh, Palion, lanjut dulu. Kain kafannya itu ketika Yesus bangkit, dia tertinggal di kubur kain kafannya. Iya makanya dia nyamar jadi penjaga Yesus taman. ketika sudah bangkit, waktu menampakkan diri kepada Maria. Ya, dengar baik-baik. Siapa Waktu dia lagi menampakkan orang yang diri nyimpan kepada baju Maria, penjaga dengar taman dulu di kau, situ? ngomong terus. Pada waktu Yesus menampakkan diri pada Maria, kain Kubur. kafannya sudah tidak ada, Masuk bos. kain Kau kira kafan. ini pocong kayak Jadi kau. Yesus ketika turun dari salib pakai pakaian penjaga taman. Bukan, yang saya maksud ini pada waktu Yesus bangkit. Jangan kau pikir dia. Iya, Kau berarti dia kerja sudah ini, salin. kau Dia tukang- sudah ganti baju. Bentar, kau Dari dibawa asalnya lagi. kain. Dia ganti baju kan. Dari asalnya menggunakan kain kapan, Iya, dibuka saya sudah kainnya. paham maksudmu, Chan. Dengar dulu. Lalu pakai Waktu pakaian dia penjaga bangkit, taman. Ini bicara pada waktu dia bangkit, Chan. Itu kain kafan tertinggal di tempatnya. Jadi dia sudah menggunakan tubuh kemuliaan. Iya, pakai baju yang mirip penjaga taman kan? Bukan. Yesus bangkit dalam keadaan tubuh kemuliaan. Kamu Bagaimana sekarang pakai saudara? baju. Bagaimana Coba kamu Maria ceritakan melihat sekarang. Yesus? Maria melihat Yesus misalnya tanpa Ya. kain kapan. Berarti dia Kamu telanjang. ceritakan kepada saya, Kalau Chan. telanjang, Kamu ceritakan jangan-jangan kepada memperkirakan saya. seperti Di mana penjaga Yesus taman. menampakkan diri dengan Kaget, menggunakan kain burung. kafan. Di ayat berapa? Kau buktikan. Apa Di tuh? mana? Apa? Yang Yesus bangkit dengan kain kafan itu di mana? Loh, Buktikan. Yesus tidak bangkit. Sudah saya katakan dia hidup. Nah, ini kan manusia ini memang tukang Loh, putar kok balik. saya kan tadi kita sudah bahas Alkitab Matius ini pasal 12 nomor 39 nomor 40. Alkitab mencatat Yesus bangkit. Kau bilang tidak. Kamu ini siapa kau? Dengar dulu. Kan Yesus Dengar yang dulu. mengatakan itu bukan saya. Alkitab mencatat Yesus bangkit. Kau Hidup. bilang tidak bangkit. Kamu Kalau ini hidup ngapain bangkit, Pak? udah bangkit, Yesus bangkit. Betul. Kalau mati Pak, sebentar dulu, santai dulu Palian. Kata Kalau dia Alkitab, sebentar dulu Palian. Palian santai. Yesus bangkit. Dengar dulu. Kamu Kalau dia bilang Yesus tidak bangkit. Bapak ngomong dulu, setelah itu saya. Kamu ini manusia dari mana? Hah? Lalu kau rubah-rubah isi Alkitab. dari Bandung. Alkitab mencatat Yesus bangkit. Kau mengatakan Yesus tidak bangkit. Kau ini Setelah itu Pak saya pemfitnah, ya. kau.
Kamu dulu ini ngomong. hujat kau. Apa yang saya hujat? Sebentar lagi kamu konflik kita. Iya. Sudah selesai. Nggak ada, udah keluar materi ya. Kau Lanjut. klarifikasi dulu bahwa Saya Yesus lanjut. bangkit, bukan tidak bangkit. Kau Loh, kata klarifikasi Yesus dulu. hidup, dia tidak bangkit, hidup Sudah. dia. Kau cukup berkata bahwa Yesus sudah bangkit. Enggak bangkit, hidup. Kok bangkit? Tunjukkan aja Mengakui Yesus bangkit. Nah, sekarang kita tunjukkan. aja Bisa saya kalau lanjut ya? Tidak mengakui Yesus Yesus bangkit. hidup. Iya, jangan Dengar percaya dulu Yesus. ini buktinya. Saya lanjut ya. Ngoceh aja Baik. dari tadi gue paten. Giliran saya lanjut boleh? Boleh? Lu dengar dulu orang ngomong. Tunggu Ngoceh aja lu dulu. dari tadi. Kau klarifikasi dulu bahwa Yesus bangkit. Tidak bangkit menurut Bible. Nah, kalau tidak, kamu sebentar lagi ditombak. Bukti aja lah. Kamu ini Gimana lempar sih? batu, Tunjuk aja lah sebentar Kang kau Chan. ditombak. Ngoceh mulu nih orang dari tadi. Lanjut ya. Dah, Bisa. kasih bukti Jelas aja. berkata bahwa Yesus bangkit. Lanjut. Fokus aja, Hei, fokus. kamu mau Oke. saya buktikan ayat-ayat Alkitab yang mengatakan Yesus Iya bangkit. ini, iya silahkan. Nanti waktunya ada. Ya, Siap. makanya dengar Sekarang dulu. giliran saya. Ya baik. Sekarang saya bisa Sekarang- buktikan sama kau ya. Tapi kan saya harus bicara. Masa Anda terus bicara? Saya Santai buktikan dulu. dulu sama kamu bahwa Yesus Boleh. bangkit. Begitu. Silakan. Supaya Silakan. jelas. Ya silakan. Masih nyari. Saya lagi kumpul ayat-ayatnya. Ya, makanya Anda semasa Anda mengumpulkan, saya lanjut dulu ya. Nah, kan waktunya habis Tunggu, saya. Ini sudah. Oke. Nah, ini. Kau buka ya semua ayat-ayatnya. Ya, bahwa Yesus Anda ini buka benar-benar satu dulu, bacakan datanya. Bentar. Lama. Aduh, Chan. Saya lanjut dulu ya. Anda nyari. Anda ambil waktunya buat nyari. Kenapa dia menyamar menjadi penjaga taman? Karena dia takut mati. Trauma dia dikejar-kejar oleh tentara Romawi. Kenapa dia takut mati? Karena dia tidak bangkit. Kata siapa? Kata Paulus. Kata siapa? Kata Yesus. Gimana? 1 Korintus pasal Lukas pasal 20. Saya lupa. Lukas pasal 20 nanti cek. Bahwa kata Yesus, orang mati itu cuman sekali, tak bisa mati lagi. Kalau tidak bisa mati lagi, tidak akan ada ketakutan. Aku nggak mati lagi. Sini tentara Romawi, bawa tombakmu 10 Longinus. Bawa sini, bawa seluruh tentara Romawi. Aku sudah mati, aku tidak akan mati lagi. Kata siapa? Kata Yesus. Kenapa dia menyamar jadi penjaga taman? Karena dia takut. Anda lihat narasi Yesus setelah yang disebutkan oleh Kristen bangkit, menampakkan diri pada murid-murid. Tak Dia pernah itu sudah Yesus bangkit, mengajar dia takut. sebentar dulu. Anda tunjukkan datanya. Anda cari datanya. Hei, Yesus logikanya, tidak pernah Chan. mengajar. Orang Saudara. yang bangkit dari kematian itu ngapain dia takut? Iya justru itu. Kamu dapat dari mana ayatnya? Yesus Lukas takut. pasal 20. Baca. Sir, kau baca. Dari kau itu mulut. Tapi kalau saya baca, Anda ini ya, Anda diam dulu ya. Saya selanjutkan ya. Kita lihat baca kata Yesus ya. Ketika itu Ya, orang-orang oke, Saduki, sekarang saya baca ya, tentang tentang Yesus orang-orang bangkit. Saduk. Bang, abang ini Yohanes nggak tertib 11. sekali ya. Sebentar, abangnya nggak tertib sekali. Ada bang bicara dulu, setelah itu saya. Ya. Nah, Kalau nggak bisa Nah. tertib nanti saya turunkan Bang Len. iya, Saya karena berusaha kita jadi nggak menghormati diskusi. Anda. Saya berusaha menghormati Anda. Oke. Biarkan Chan terus. Akan kau Nah, oke. turunkan. Lukas 20 nomor 36. Sebab mereka saya baca dari nomor 24 ya. Orang-orang di dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dibangkitkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Jadi kalau mati cuma sekali, bukan kata saya, kata Yesus, tidak dapat mati lagi. Hidup mati, kata Yesus nggak dapat mati lagi. Kalaulah Yesus itu bangkit dari kematian, ngapain dia merasa ketakutan? Harusnya coba Anda lihat narasi Yesus ketika setelah menampakkan diri. Kata Kristen 40 hari. Gak ada Yesus seperti dulu. Jalan-jalan di bait Allah sendirian, di Serambi Salomo, ngajar di sekolah-sekolah, di madrasah, ngajar di sinagoge. Gak ada. Yesus bersembunyi. Datang murid-murid ke Emmaus di perjalanan, dia sembunyi. Datang ke lantai atas ke ruang perjamuan makan, dia sembunyi. Sembunyi. Kenapa Di mana Yesus ada ini tertulis bersembunyi? Yesus bersembunyi. Kenapa Yesus ini sembunyi-sembunyi? Karena dia takut Yesus mati. bersembunyi. Di mana ayatnya?
Berikan kepada saya data Yesus melakukan pengajaran di bait Allah setelah menampakkan diri. Yesus jelaskan dulu, menjauhi gimana dari Yesus keramaian. Sudah selesai Pak, Bapak sebenarnya tidak bisa diskusi. Di mana ayat kau bukakan? Di mana Saya ayatnya sedang yang menunjukkan. mengatakan- Saya sedang menunjukkan itu dan Bapak Ya. motong terus. Ya, di mana? Coba buka ayatnya. Yesus bersembunyi. Mana? Yesus bersembunyi di dalam goa 2 hari, Ya, di mana? 1 hari 2 malam. Mana? Coba tunjukkan. Di mana Yesus Loh, Yesus bersembunyi? di gua ngapain? Kan Kau sembunyi. baca Alkitab. Mana? Di mana dalam Bible Yesus bersembunyi? Matius 12, 39, 40. Hidup di dalam gua ngapain? Sembunyi. Ini orang ini memang kau ini memang penghujat kau. Ih, Baca aja sendiri, oi. Yang tadi dikasih, oi. kalau dia Baca tidak aja sembunyi sendiri. ngapain di dalam gua? Tadi Matius 12, 39, 40. Nah, saya Baca lanjut aja ya. sendiri. Saya lanjut ya. Ini karangan bebas juga nih manusia satu ini. Saya lanjut ya. Yohanes pasal 20 Anda baca. Chan. Yesus, Tidak ada Yesus saudara, bersembunyi, Chan. kita tidak selesai-selesai ini. Kau ini interupsi Sepanjang terus. sejarah tidak ada cerita Yesus bersembunyi. Lalu ngapain di dalam gua dia hidup? Lah, itu kan pertanyaanmu. Ngapain? Nah, sembunyi. Namanya orang mati. Hidup kata Yesus. Sudah selesai itu, Bang. Yesus itu Lanjut dulu ya. Lanjut dulu ya. Kita lanjut dikubur, dulu ya. bukan di dalam goa. Ini bukan nabimu yang berdiam di dalam goa. Anda Yesus buka dikubur, kuburan, bukan Anda